Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdawati. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 kelas D RPL Pelubangtan Medan. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas praktikum, yaitu memilih salah satu komoditi dari tanaman pangan. Yang kami pilih adalah pengolahan dari ubi kayu. Nah, di mana nanti ubi kayu ini akan kita olah menjadi tape ubi kayu. Nah, bagaimana prosesnya dalam tahapan pembuatan ubi kayu itu sendiri? Mari kita simak video berikut ini. Ini kami akan memilih buah ubi kayu atau singkong yang baik untuk dijadikan tape singkong. Dimana ubi yang baik adalah besar seperti ini. Ini yang banyak dagingnya. Pertama sekali ini jangan ada jamur yang ada di ubi kayunya. Kedua, warnanya merah terang, itu buahnya besar-besar seperti ini. Ini yang kecil-kecil akan disortir, akan dipindahkan. Kita ambil yang besar-besar saja untuk dijadikan tape singkong. Mungkin nanti ibu-ibu setelah dipilih seperti ini, ibu pula yang melanjutkan tentang pencucian dan pengupasannya. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan tape. Setelah mendapatkan ubi yang berkualitas, jadi caranya pengupasan ubi yang bagus dengan cara begini. Pertama diiris untuk memudahkan pengupasan. Tujuannya supaya kulit ubinya jangan lengket di dagingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita review cara mencuci ubi. Cuci ubi dengan menggunakan air yang mengalir. Cuci ubi harus benar-benar bersih dari tanah-tanah yang menempel. Harus benar-benar bersih dengan menggunakan air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Setelah ubi dicuci bersih, kemudian siapkan dandang yang sudah diisi air, lalu ubinya ditutup, kemudian hidupkan api kompor selama 15 sampai 20 menit. Kita tunggu selanjutnya. Kita menunggu 15 sampai 20 menit, lalu ubi kita cek kematangannya dengan menusuk garpu. Jika garpu menembus ubi, berarti tingkat kegamanannya sudah empuk. Lalu kita matikan api kompor dan kita angkat ubinya untuk proses pendinginan. Lalu untuk langkah berikutnya. Nah, Bapak Ibu, proses selanjutnya adalah kita tiriskan ataupun kita dinginkan. Nah, untuk mempercepat yang kita dinginkan boleh juga menggunakan kipas angin. Nah, dan langkah selanjutnya sambil kita menunggu dingin ataupun kering, maka kita persiapkan ragi. Nah, setelah proses ini maka dilakukan peragian. Cuma itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya sayangi, saya melanjutkan presentasi dari Ibu Rostina tadi, yaitu pengukusan. Di mana setelah pengukusan, lalu ubi singkong yang kita kukus kita biarkan sampai dingin. Setelah dingin kita lakukan fermentasi. Fermentasi yang kami lakukan dalam praktikum ini adalah dengan peragian, yaitu raginya kami beli di pasar atau disebut
juga dengan ragi komersil. Fermentasi atau dikenal dengan peragian didefinisikan sebagai penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan cara atau dengan kondisi anaerob dan pembebasan gas. Nah, tapai yang kita maksud merupakan makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan yang berbahan karbohidrat dan pati, yang dalam pembuatannya itu menggunakan ragi. Nah, di dalam proses fermentasi dikenal beberapa jenis organisme seperti kapang amilomiseroksi, Muncor sp, Rhizopus oryzae, Candida utilis, Khamir Saccharomycopsis tabulagera, Saccharomycopsis malanga, Saccharomyces cerevisiae yang dapat membantu dalam proses pembuatan tapai. Dalam proses fermentasi dikenal juga sebagai proses perombakan karbohidrat, di mana dalam proses ini olisakarida dirombak menjadi disakarida. Kemudian disakarida dipecah menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim amilase yang berasal dari kapang. Nah, semakin banyak ragi yang diberikan, semakin manis pula dirasa tapai tersebut. Kemudian pada proses selanjutnya, glukosa akan dirombak menjadi alkohol dan CO2 oleh bantuan enzim aspartase yang berasal dari khamir atau bakteri. Semakin banyak glukosa, maka akan semakin banyak alkohol yang dihasilkan. Kemudian proses fermentasi pada tapai ada 3 tahapan. Yang pertama, molekul-molekul pati akan dipecah menjadi 10 dektrin dan gula-gula sederhana yang merupakan proses hidrolisis enzimatik. Yang kedua, gula-gula yang terbentuk akan diubah menjadi asam-asam organik dan alkohol. Kemudian yang ketiga, asam organik akan bereaksi dengan alkohol untuk cita rasa, yaitu aster. Baiklah, kita lihat dulu proses peragian yang berikut ini. Kedua, cuci hasil potongan singkong tersebut dengan menggunakan air mengalir hingga bersih. Ketiga, kukus singkong sampai teksturnya menjadi empuk. Proses pengukusan ini bertujuan supaya tekstur singkong menjadi lebih lunak sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Keempat, tiriskan singkong dan dinginkan dengan cara diangin-anginkan. Proses pendinginan singkong setelah dikukus bertujuan untuk menjaga kehidupan inokulum yang diberikan karena suhu yang panas dapat berisiko merusak organisme tersebut. Kelima, setelah singkong dingin, letakkan dalam wadah yang terpisah, kemudian taburi dengan menggunakan ragi komersil dan ragi hasil batikku dengan merata. Keenam, tutup wadah singkong tersebut, kemudian diamkan singkong di suhu ruangan dan tempat gelap selama 72 jam.
hasil praktikum dan pengamatan fermentasi tapai singkong menggunakan ragi komersil dan ragi hasil praktikum, yaitu pada perlakuan 1, yaitu fermentasi tape singkong menggunakan ragi komersil, dijumpai tekstur tape yang lembut dengan aroma khas tape. Pada perlakuan 2, yaitu fermentasi tape singkong menggunakan ragi hasil praktikum berupa ragi tepung beras, dijumpai tekstur tape yang lembut dan aroma khas tape. Pada perlakuan 3, yaitu fermentasi tape singkong menggunakan ragi hasil praktikum berupa ragi tepung ketan, dijumpai hal yang serupa, yaitu tekstur tape yang lembut dengan aroma khas tape. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa ragi tape hasil praktikum memiliki kualitas yang sama dengan ragi komersil karena memiliki kriteria tekstur dan aroma Kemasan tape diberi label dan packingan. Setelah semuanya diberi label, maka produk sudah dapat dijadikan dipasarkan ke tempat swalaya terdekat. Sekian proses pengemasan sekaligus pelabelan produk tape ubi. Sekian, terima kasih. Teman semua, itulah dari proses dalam pembuatan tape ubi kayu, di mana telah kami jelaskan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang mendapatkan tugas sesuai telah ditentukan oleh kelompok 4. Nah, semoga dari apa yang kami sampaikan bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang ingin membuat tape ubi kayu. Dan kami sangat paham bahwa dari apa yang kami sampaikan masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kepada teman-teman khususnya kelas 4 RPL, kami persilahkan kalau ada kritik dan saran yang sifatnya membangun. Nah, terutama kami mohon kepada Ibu dosen pengampu, bimbing kami lagi agar kami lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas-tugas praktikum yang selanjutnya. Demikianlah, dan selamat menyaksikan nanti video dari kelompok 4 untuk proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.